kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio L Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini yaitu mengenai kenali tanda awal penyakit keganasan pada anak. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga melalui email kami di dokterku.elsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini untuk pertama kalinya kita kehadiran dengan Dr. Natasha NP Manurung MKPed SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, RSUD Pasar Minggu. Kita sapa dulu Dr. Natasha yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Natasha, apa kabar? Baik, Mbak Rini. Oh, senang sekali berjumpa dengan dokter. Hari ini, lebih tepatnya aku akan menggali ilmu untuk kita semua gitu ya dok, khususnya para orang tua nih, karena temanya ini, aduh gimana ya dok ya, kalau bicara tentang keganasan tuh, artinya buat orang dewasa aja nih, seperti apa ya, sosok yang cukup menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan gitu ya dok ya, apalagi ini bila dialami oleh anak-anak gitu yang mana mungkin masih usianya sangat dini gitu ya dok ya. Jadi sebetulnya, nah ini penting sekali nih bagaimana mengenali tanda awal penyakit keganasan pada anak. Apakah karena memang kasusnya makin kesini makin meningkat dan awareness dari orang tua nih masih belum sepenuhnya merata gitu ya. Sehingga penting sekali untuk kita bahas nih dok, untuk upaya meningkatkan kesadaran sekali lagi dok. Bagaimana itu background-nya? Ya, pertama-tama ya kita harus ketahui ya kalau penyakit keganasan pada anak atau yang sering disebut juga dengan kanker, kanker pada anak itu terjadi pertumbuhan sel-sel secara yang tidak terkendali dan dia itu tumbuhnya secara cepat dan menyebar. Nah, itu kita mengenal juga kalau kanker itu ada 2 jenis ya. Yaitu satu kanker yang tumor padat dan kanker yang disebabkan dengan yang kena pada sel darah. Itu yang namanya leukemia. Nah, leukemia ini paling sering dikenai pada anak dan kasusnya paling sering dan bisa juga menyebabkan memang merupakan menyebabkan kematian pada anak. Maka itu kita harus untuk mengetahui harus lebih mengetahui secara dini gejala dan diagnosa daripada penyakit kanker ini. Untuk itu kita harus mengenal gejala-gejalanya apa nih. Nah, jadi itu harus kita pahami dulu untuk biar jangan kita masih mengenalnya dalam stadium dini dulu. Oke. Gitu. Jadi memang kita perlu pahami dulu sih yang dimaksud dengan keganasan itu apa, yang orang awam bilang yaitu kanker gitu ya dok ya. Jadi itu tadi ada pertumbuhan sel-sel yang bisa dibilang abnormal, tidak terkendali tadi yang seperti dokter Natasha bilang, yang memang ini kalau ditemukan agak terlambat gitu ya, udah kan biasa kalau kanker menyebar gitu ya dok ya, itu yang dikhawatirkan. Terus tadi menarik dok, jadi tumor itu apa ya, tadi keganasan itu sendiri kan tadi bisa dibagi 2 ya dok ya pada anak ya dok ya, yang padat dan yang cair, yang si darah, leukemia. Kalau yang padat tuh maksudnya apa nih dok supaya kita makin tahu bedanya nih? Nah, kalau yang padat itu sebetulnya yang paling kalau yang padat itu sebenarnya kan ada 6 ya yang pada anak yang sering dijumpai. Nah, kalau yang padat itu salah satunya ya seperti kalau retinoblastoma, itu kanker pada anak di mata, mengenai mata. Nah, kedua yaitu selain leukemia tadi yang pertama ya, kemudian kanker yang mengenai tulang. Nah, itu namanya osteosarkoma. Kanker yang mengenai kelenjar limfa itu limfoma maligna. Bisa juga kanker yang mengenai nasofaring itu hidung dan tenggorokan. Itu semuanya sering pada anak-anak. Oke, jadi kalau bicara apa sih kanker yang paling sering dijumpai gitu ya pada anak-anak, tadi bahkan ada beberapa yang sudah dokter Natasha paparkan gitu ya dok ya. Tapi memang kata kuncinya ini kenapa sih kita perlu mengenali lebih awal gitu ya dok ya. Apakah memang kalau bicara keganasan bisa aja di awal tuh tidak ada gejala yang spesifik terlihat yang nampak gitu. Karena kan tadi ada yang bentuknya padat, ada yang cair gitu ya. Jadi memang apalagi kalau dialami oleh anak-anak belum bisa mengutarakan keluhannya secara detail gitu terkadang ya dok ya. Jadi
apa sih kata kuncinya di sini, mengapa perlu sekali ditemukan lebih awal agar hasilnya juga bagaimana begitu dokter jika Ya, ditemukan? sebenarnya gini ya, kalau setiap ada benjolan yang di tubuh kita itu dinamakan dengan tumor. Nah, tumor itu terbagi dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Nah, jadi kalau tumor jinak itu tidak menyebar, sedangkan tumor ganas itu yang dinamakan kanker itu menyebar. Nah, dia itu mempunyai sifat, yaitu kalau kita nih kadang-kadang menemukan ada benjolan. Nah, ternyata benjolannya itu awalnya bentuknya seperti biji kacang. Nah, tapi dalam beberapa waktu yang ya seminggu 2 minggu itu dia bisa tumbuh secara cepat, bisa bentuknya jadi sebesar telur. Nah, dan kalau kita raba itu dia dalam bentuknya teraba padat dan tidak sakit, tidak nyeri. Nah, itulah kalau kita menemukan ada benjolan yang seperti itu, sebaiknya kita membawa ke konsultasi untuk ke pelayanan kesehatan, mau dibawa ke puskesmas atau kalau nanti udah jelas dibawa ke rumah sakit gitu ya. Jadi tahapannya gitu ya dok. Tahapannya. Ya. Oke, itu kalau yang memang bentuknya benjolan yang bisa teraba, terus juga ukurannya juga kok makin lama makin besar ya. Tapi ditekan nggak nyeri gitu ya dok ya. Terus si anaknya juga nggak, maksudnya tetap ceria-ceria aja gitu ya dok ya. Tapi kalau yang cair ini, yang tadi darah ini ya dok, yang leukemia ini yang paling banyak dijumpai, itu mungkin keluhannya gejalanya lebih spesifik ya dok, nggak ada benjolan ya dok kalau itu. Bagaimana itu kan karena di sel darah ya. Sel darah ya. Nah, sebenarnya yang paling kita harus mengetahui juga sebetulnya gejala umum pada kanker itu sebenarnya dia itu bisa berat badan, awalnya pucat memang ya, pucat dan dia anaknya lemah, walaupun aktivitasnya cuma biasa-biasa saja tapi mudah capek. Mudah lelah ya. Terus dia itu berat badannya menurun secara drastis. Nah, menurun secara drastis, terus dia demam yang ya bolak-balik demam nih, lama nih, hilang timbul kita nggak tahu. Terus dia itu apabila teraba sesuatu yang nyeri, atau juga ada suatu benjolan gitu, mudah capek, dan bisa juga itu matanya bisa buram, itu secara umum. Secara umum. Ya, tapi kalau gejala-gejala yang lain itu bergantung dari sel-sel yang dikenai nantinya. Ya seperti yang kayak itu, kalau misalnya kena retinoblastoma, di matanya, itu lokasi lah, bergantung lokasinya ya. Tapi kalau yang tadi itu secara umum dulu. Iya, jadi memang kalau mengenali gejala tanda-tanda awal keganasan tuh memang tergantung dari ini jenis kansernya yang mana gitu ya dok ya. Tapi umumnya memang anak-anak yang, kan kita kalau anak nih 0 sampai 18 tahun ya kita nyebutnya dok ya. Tapi kalau kita bicara tadi jenis kanker yang paling banyak, entah itu leukemia atau retinoblastoma gitu ya, itu paling banyak memang dijumpai di anak-anak usia berapa sih dok? Artinya apakah yang memang masih di 5 tahun pertama kehidupannya, sehingga kan, waduh bagaimana nih gitu kan? Artinya bukan yang remaja atau, ini bagaimana kalau kita bicara satu persatu kali ya? Kalau pada leukemia, pada anak sering itu di usia 5 tahun, di bawah 5 tahun paling sering, dan yang paling tertinggi pada usia 2 sampai 3 tahun. Itu yang paling tertinggi. Tapi beda juga kalau seandainya kanker pada osteosarkoma yang tulang itu yang paling sering terkena itu di usia di atas 10 tahun. Itu pra-remaja. Jadi di situ pertumbuhan yang tulang yang lumayan cepat. Nah, di situ dia paling sering mengenai usianya. Jadi sekali lagi tergantung dari jenis kansernya itu apa, sehingga nanti ini paling banyak terjadi kejadiannya di anak-anak usia berapa sih gitu ya dok ya. Tapi memang kata kuncinya juga sekali lagi ditemukan lebih awal ya dok ya, karena kalau memang ada yang dicurigai nih kok ke arah yang nggak biasa nih gitu ya, segera tadi cari pertolongan si orang tuanya ini, bawa anaknya atau putra-putri mereka ke paling nggak puskesmas atau ke dokter terdekat ya dok ya. Kalau diperlukan pemeriksaan kan pasti nanti diarahkan ya dok ya. Kadang-kadang suka bingung nih dok, nih gimana nih, ada seperti ini, apa ya langkah yang perlu kita ambil gitu. Soalnya kita khawatir datangnya terlambat, terus kasusnya udah seperti apa sih kalau dibiarkan ini pemeriksaannya ditunda gitu loh. Sebenarnya yang paling khas itu kita lihat anak itu kalau kelihatan agak pucat. Nah, kalau pucat kita lihat anaknya lesu, lemah gitu ya. Ya itu sebaiknya untuk awalnya ya kita bawakan. Karena apa? Karena kalau kita bawa ke pelayanan kesehatan atau ke puskesmas, itu kan biasanya kita periksa laboratorium ya. Nah, nanti di situ akan kelihatan HB-nya rendah. Nah,
HB yang rendah akan dicari kenapa ini, gitu. Jadi bertahap ya pemeriksaannya. Orang tua nggak perlu bingung kalau memang ada tanda-tanda yang nggak biasa di anaknya, jangan dibiarkan berlama-lama berlarut ya dok ya. Harus segera cari tahu ini penyebab anaknya letih lemah lesunya kenapa nih gitu ya dok ya. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali obrolan kita mengenai keganasan pada anak ini setelah jeda ini ya dok ya. Oke pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kenali tanda awal penyakit keganasan pada anak bersama dengan Dr. Natasha NP Manurung MKet Pet SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta atau RSUD Pasar Minggu. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa melalui email kami, kirim saja pertanyaan Anda di drkuelsinta@yahoo.co.id, nanti format lengkapnya bisa ditampilkan ya. Oke, Dokter Natasha dilanjutkan kembali ya dok ya, perbincangan kita mengenai keganasan pada anak ini, yang mana ini penting sekali ilmunya untuk apa ya, bantu tadi orang tua di luar sana barangkali ada gitu tanda-tanda yang perlu dikenali lebih lanjut gitu yang terjadi di anak atau putra-putri mereka. Dok, ini kan kita bicara tentang kanker. Tadi kan ini disebabkan karena adanya apa ya, sel-sel abnormal yang tumbuh tak terkendali gitu ya dok ya. Terus ini mutasi gen lah ya, bisa dibilang seperti itu ya dok ya. Tapi kalau dikaitkan ke faktor resikonya gitu ya dok ya, apa sih yang dikait-kaitkan gitu ya dok berdasarkan literatur, kok bisa ya seorang anak ini punya potensi mengalami keganasan ini? Faktor resikonya apa sih dok yang bisa dipaparkan di sini dok? Nah sebenarnya penyebab kanker itu sebetulnya belum bisa dari itu ya ditentukan ya. Cuman ada beberapa faktor yang kemungkinan lebih dapat menyebabkan kanker, yaitu genetik, kemudian kedua zat kimia. Nah, ketiga itu virus juga ya dok ya? Ya virus sama paparan radiasi. Ya paparan radiasi. Nah jadi pada yang zat yang kita curigai itu yaitu pada kita harus menghindari zat karsinogenik itu. Nah sebenarnya pada kita sehari-hari kita sering terpapar. Salah satunya itu ya kena asap rokok. Oh, tanpa disadari ya dok ya? Iya, tanpa disadari kita kena asap rokok. Walaupun kita tidak menghisap asap rokok, kita kena asap-asapnya itu juga merupakan zat karsinogenik. Wah, itu juga kayu yang dibakar-bakar itu juga bisa harus kita hindari. Nah, yang kedua itu ya makanan-makanan yang adiktif ya, zat-zat tambahan gitu. Itu kan sering itu kita tanpa sadari, atau pengawet itu dengan boraks, itu formalin, itu kita harus hati-hati. Zat pewarna juga. Nah, itu juga salah satu yang dicurigai untuk berefek ke sana. Selain itu juga cara memasak juga. Nah, cara memasak kalau kita memasak daging ini, dia agak gosong-gosong. Yang enak tuh biasanya. Itu sebetulnya memang nggak boleh. Itu pemicu untuk terjadinya kanker. Juga kalau kita pakai alat kosmetik, nah yang merkuri itu dihindarin. Itu juga menyebabkan salah satunya. Jadi memang perlu evaluasi lagi dari keseharian kita atau lifestyle kita, apa yang ternyata mengandung resiko gitu ya dok ya. Ya benar. Kurang lebih seperti itu. Nah tapi balik lagi ke tema ya dok ya, mengenali tanda awal penyakit keganasan pada anak. Berhubung tadi kan ada jenis-jenis kanker yang lebih sering terjadi, lebih sering dijumpai, yang mohon maaf menyebabkan angka kematian atau angka kesakitan pada anak nih makin apa ya, kesini tuh bisa dibilang tuh masih tinggi gitu ya dok ya. Nah, jadi tuh apa aja sih dok yang perlu digarisbawahi gitu ya. Tadi kan mungkin kita perlu lihat tanda-tanda fisik atau mungkin dari anaknya sendiri yang tadinya perilakunya ceria-ceria aja kemudian jadi jauh lebih murung atau jadi lemas gitu ya dok ya. Jadi apa ya tanda-tanda simpelnya yang bisa orang tua pelajari juga nih dari keseharian anak nih? Nah, seperti yang saya sebut tadi, ada 6 sebenarnya yang paling sering kasus pada anak. Yeah. Nah,
Kalau pada leukemia, itu kanker pada darah itu, ya kita mengenal tanda-tandanya dia itu adanya pucat ya. Nah, dia kalau pada leukemia ini sebenarnya yang dikenain itu kan struktur sel darah. Nah, kalau seandainya jadi sel darah ini produksinya terganggu pada eritrosit sel darah merah, maka anak itu akan menjadi pucat. Tapi kalau yang terganggu itu sel darah putih, nah sel darah putih ini kan sebetulnya daya tahan tubuh kita juga. Kalau seandainya itu terganggu, maka kalau ada infeksi yang kena kepada anak itu, tidak ada senjata untuk melawannya. Nah, jadi akan timbul demam. Maka itu pada anak-anak itu sering ada yang demam berulang-ulang yang tidak kita ketahui penyebabnya. Nah, itu tanda-tandanya yang kemudian selanjutnya itu kronik berarti dok ya? Kronik atau tiba-tiba mengalami gejala seperti itu, ngomong-ngomong seperti apa? Enggak. Itu ya kalau pada anak kan memang kadang-kadang kan kita tidak tahu sebabnya. Kemudian satu lagi yang gangguan kalau kita mengenai trombosit. Gangguan itu kan trombosit itu fungsinya untuk pembekuan darah. Nah, kalau itu terganggu maka itu pada penderita leukemia terjadi perdarahan yang spontan. Kadang-kadang memar, kita lebam-lebam, walaupun kadang-kadang kita nggak melakukan aktivitas tiba-tiba memar atau terbentuk sedikit, pada biasa anak-anak tidak ada masalah. Tapi pada penderita akan memarnya seperti itu ya, warna kelila ya, kayak ya. Bentuknya jadi seperti itu ya, apa itu warnanya? Lebam ya. Terus bertahan cukup lama gitu dok? Iya, seperti kayak ada perdarahan di dalam ya. Terus bisa juga sering kan yang kadang-kadang mimisan, nah gusi berdarah, nah itu kita juga harus hati-hati. Kalau ada tanda-tanda begitu, bawalah ke pelayanan kesehatan. Ya bisa juga tahap awal ya puskesmas ya. Nanti di sana akan dilakukan pemeriksaan darah. Gitu. Jadi memang ada tanda-tanda perdarahan, bisa mimisan, bisa gusi berdarah. Itu perlu curiga gitu ya dok ya. Iya. Nah kemudian kan sekarang kita membahas masalah retinoblastoma yang pada mata. Itu kanker yang mengenai mata pada jaringan retinanya. Nah, itu kita bisa melihat sebenarnya sih kalau kita dengan melakukan senter pada mata itu, bola mata itu akan terlihat kilauan. Kilauan itu seperti pantulan, jadi warna putih. Nah itu dinamakan cat's eye, mata kucing. Mata kucing. Nah kalau itu kita lihat agak aneh, itu kita bawalah ke dokter juga. Nah, sedangkan pada kanker pada tulang, kanker pada tulang itu yang paling sering itu dia itu nyeri pada tulang, terutama pada malam hari atau setelah melakukan aktivitas. Nah, yang tadi remaja ya dok ya? Iya, yang di atas 10 tahun ya. Nah, dia itu juga pada lokasi yang terkena itu dia agak membengkak dan kemerahan dan lebih hangat. Itu. Jadi radang, bengkak. Iya. Kalau udah ada itu kita curigain, harus hati-hati juga, dan kadang-kadang juga udah patah, fraktur namanya. Walaupun dia melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, tapi tiba-tiba patah. Nah, jadi itu patah juga kita harus lebih kemungkinan terjadinya lebih besar hati-hati gitu ya. Nah, kemudian ya kalau limfoma maligna, itu kanker yang mengenai kelenjar getah bening. Nah, kita akan sering nih kita menemukan ya ada pembesaran kelenjar kan sering orang tua yang bawa ke anak, kok ada pembesaran kelenjar di lehernya, ada benjolan. Bawah telinga misalnya. Biasanya itu sering teraba pada leher, pangkal paha, ya, ketiga. Nah, itu kalau ada benjolan-benjolan itu, nah kita harus curigain juga. Itu pada limfoma ya. Kemudian pada kalau tadi yang tumor itu ya, nasofaring, itu sebetulnya memang tumor yang selalu datang terlambat ya, stadium lanjut. Kenapa? Karena dia lokasinya itu agak di belakang, dia itu di bawah tulang tengkorak, jadi agak susah untuk menilainya. Tapi kalau gejala yang kita bisa dapatkan, dia itu ingusnya itu berdarah.
Nah, atau hidungnya mampet dan lidahnya biasanya agak kental. Terus telinga bisa juga kayak tuli ya gitu, karena lokasinya itu berhubungan. Jadi gejalanya lebih ke seputar THT ya, karena kan nasofaring ya dok Iya, ya. iya. Ini lokal ya dok ya di Iya. situ. Nah, itulah cara saya. Apalagi tadi ya yang belum ya. Tadi limfoma sudah, nasofaring sudah, retinoblastoma sudah, leukemia Neuroblastoma ya berarti. Neuroblastoma juga itu kanker pada saraf ya, yang mengenai saraf, tapi itu gejalanya itu bergantung daripada di mana lokasi yang terkena. Misalnya kalau pada periorbita di mata, matanya merah, mata berdarah gitu. Kalau di perut, masalah gangguan di perutnya, ada benjolan gitu. Tergantung area mana nih yang terkena gitu ya dok ya. Tapi kalau namanya cancer kan tadi kita khawatirnya di apa ya, di bawahnya dalam kondisi sudah terlambat, terus sudah terjadi penyebaran gitu ya dok ya. Nih sebenarnya secara umum tadi kalau masih lokal kan, kalau kanker tuh kan ada apa ya, stadium gitu ya dok ya. Misal masih 0 atau 1, 2 berlanjut gitu ya dok ya. Ini akan menentukan tadi semakin parah tentunya gejalanya ya dok ya. Benar. Kalau kita masih stadium awal ya biasa aja itu stadium 1 dan 2 itu masih kita kalau kita terapi melakukan pengobatan masih hasilnya lebih baik. Ya. Tapi kalau masuk ke 3, ke 4 itu kan sudah mengalami metastase ya. Nah itu walaupun masih tetap kita bisa lakukan terapi gitu ya, misalnya kemoterapi itu bisa, tapi memang ya hasilnya kurang bagus. Jadi sekali lagi tadi ditemukan lebih awal biar nanti treatmentnya jadi apa ya, angka kesembuhannya jadi jauh lebih tinggi gitu ya dok ya, maksudnya seperti itu. Berarti kalau ada keluhan seperti yang tadi sudah dokter Natasha paparkan detail sekali gitu ya dok ya, tadi orang tua paling nggak bawa anaknya tadi kan ke puskesmas atau ke dokter terdekat, atau nanti dirujuk juga ya ke dokter rumah sakit tentunya dengan fasilitas yang lengkap. Tapi basically untuk menentukan ini memang cancer atau enggak, minimal pemeriksaan apa sih dok? Apa ya tadi, darah tergantung dari jenis kankernya juga, atau mungkin ada pemeriksaan penunjang lainnya dok gitu, supaya orang tua jadi lebih siap mental gitu ya, oh nanti anak saya akan melakukan serangkaian pemeriksaan seperti ini loh sebelum ditentukan apakah ini memang keganasan atau mudah-mudahan jinak misalnya gitu. Iya, memang kan tahap awal memang kita melakukan pemeriksaan darah, tetapi untuk pemeriksaan lanjutannya biasanya kalau pada leukemia itu kita melakukan aspirasi sumsum tulang juga. Aspirasi sumsum tulang itu diambil cairannya, Mbak Rini, cairan sumsum tulangnya. Sumsum tulang belakang ya dok? Ya, nanti dilakukan pemeriksaan morfologinya. Nah dari situ diketahui kankernya itu jenis yang mana, yang akut atau yang kronis, stadium yang mana. Ada tipe-tipenya lagi tuh kalau leukemia ya, akut kronis. Selain aspirasi, dia lumpal fungsi juga bisa, ya pemeriksaan darah, ya itu tahapan-tahapannya lah ya. Iya, intinya memang tergantung dari keluhannya, pemeriksaan fisik yang nanti dokter anaknya arahkan gitu ya dok. Iya, kalau misalnya kayak yang misalnya retinoblastoma itu, yang kanker itu yang dibutuhkan kalau nggak USG mata atau CT scan, atau kalau misalnya di yang lebih tipe rumah sakit yang lebih tinggi MRI gitu. Jadi ada USG, CT scan, MRI gitu ya dok ya. Tergantung dari gejala klinisnya gitu ya dok. Gejala dan lokasinya. Gejala dan letak lokasi. Iya. Gejalanya itu. Kalau leukemia kan nggak bisa. Kita mau CT scan. Tapi itu ya maka itu diambil dari cairan yang aspirasi. Sumsum tulang tadi ya dok ya. Oke. Jadi memang ini tergantung dari kemungkinan penyebabnya gitu ya dok ya. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Akan ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dokterku yang bisa dokter Natasha tanggapi satu persatu nanti ya. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Natasha NP Manurung MKet PET SPA,
dokter spesialis anak dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta atau RSUD Pasar Minggu masih membahas mengenai kenali tanda awal penyakit keganasan pada anak. Nah, bagi Anda pemirsa, orang tua di luar sana yang sedang mengikuti program ini ingin bertanya ke Dr. Natasha langsung, silakan di 021 2520 666 atau email kami aja ya di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya seperti biasa nggak berubah, ada nama, alamat, usia anak Anda atau usia Anda juga, serta pertanyaan Anda mengenai putra-putri Anda sedetail mungkin ya. Baik, Dr. Natasha, kita lanjutkan kembali ya. Jadi ini kita ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui email. Ini pertama dari Ibu Ria. Ibu Ria ini usianya 36 tahun dari Bekasi. Pertanyaannya seperti ini ya. Dok, anak saya sering sekali mimisan. Lagi tidur pun juga mimisan. Apakah mimisan itu dapat turun-temurun? Karena saya saat kecil juga begitu. Baru hilang mimisannya saat saya dewasa. Bagaimana membedakan mimisan pada anak itu adalah sesuatu yang memang berbahaya, dokter? Terima kasih, dok. Jadi Ibu Ria, anaknya sayangnya nggak dijelaskan nih usianya berapa ini. Ya? Tapi sering mimisan saat tidur sekalipun gitu ya. Apakah ini memang tanda-tanda yang kita perlu waspadai gitu ya, dok ya? Perdarahan yang mengarah ke tema hari ini atau belum tentu. Jadi jangan keburu takut atau cemas duluan nih. Sebagai orang tua juga sikap apa yang perlu diambil supaya juga nanti tahu nih ke depannya mesti seperti apa kalau anaknya mimisan kembali, dok. Bagaimana, dok? Kepada Ibu Ria, ya memang anak dengan mimisan itu di usia yang masih anak-anak memang sering ya mimisan. Kenapa? Karena selaput hidung pada anak itu masih tipis. Jadi itu bisa bolak-balik mimisan, terutama kadang-kadang anak-anak kan ada pilek-pilek ya, sering dikucek-kucek gitu. Nah, terus akhirnya luka. Nah, itu terjadi mimisan yang berulang. Atau anak terlalu capek juga bisa ada mimisan. Tapi kalau ibu ingin tahu bahwa itu kemungkinan takutnya yang bahaya, kanker, kan seperti yang saya bilang tadi, itu kalau itu mimisan, gusi berdarah yang berulang, terus itu kan ada terjadi ya memar-memar, merah-merah. Misalnya nih, anak-anak main-main sendiri, tiba-tiba terbentur, terus dia langsung lebam-lebam. Nah, merah kelihatan seperti kayak adanya itu ya, perdarahan. Nah, itu yang harus kita khawatirkan, gitu. Dan sebaiknya ibu bawalah juga, kalau memang ibu khawatir, bisa konsultasi juga, bawa ke puskesmas atau pelayanan kesehatan yang lainnya dulu, biar lebih tenang, gitu ya. Tapi bukan ada keturunan, karena memang posisi memang itu ya selaput hidung pada anak ada sebagian yang memang tipis gitu ya. Gitu ya. Tapi juga jangan keburu khawatir dan menyimpulkan sendiri ini ke arah ini enggak gitu ya. Soalnya kan tadi ada variasi gejala yang lain yang perlu dievaluasi lagi. Terjadi nggak sih sama anak dari Bu Ria ini gitu ya, dok ya. Terus kemudian perubahan perilaku atau berat badannya tadi mengalami penurunan atau enggak. Jadi detail gitu ya, dok ya. Iya, seperti gejala-gejala secara umum itu tetap kita harus perhatikan ya, bukan gara-gara hanya mimisan aja ya. Kurang lebih seperti itu ya. Baiklah. Oke, dokter, kita move on dulu ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Padma. Ibu Padma ini bertanya seperti ini. Dokter, apa penyebab HB naik turun nih pada anak? Hal itu dialami anak saya, dok. Usianya saat ini mau 2 tahun. Selain itu, ciri-ciri fisik yang dialami anak saya, perutnya itu rada membesar. Tapi anak saya masih lincah saja. Saya browsing-browsing, apakah ini mirip dengan gejala thalassemia? Terima kasih, dokter. Oke, ini pertanyaan seperti ini kerap kali dijumpai juga ya, dok ya. Thalassemia tuh bukan termasuk ke keganasan ya, dok ya. Oke, tanggapannya bagaimana, dok? Penyebab HB naik turun dulu deh. Ini apa sih kira-kira? Nah, kalau penyebab HB naik turun itu kan ya memang anemia defisiensi besi juga bisa turun ya. Intake makanan yang kurang misalnya. Kadang-kadang kan anak ini makan asal tidak ada zat besinya. Kalau zat besi itu bisa kita jumpai dari bayam, cuman kan pada anak-anak sering ya susah makannya gitu. Susah makan sayur apalagi. Iya, jadi kalau HB-nya naik turun itu saya nggak tahu kenapa bisa naik turun ya. Apakah pengertian dari ibu itu misalnya HB-nya turun terus ditransfusi jadi naik? Belum dijelaskan ya. Iya, belum dijelaskan. Mbak ini ya. Ini pertanyaan juga singkat-singkat ya, dok ya. Ya kalau misalnya ya kalau begitu
kalau ada benjolan juga di perut, ya memang sebaiknya kita bawa lagi ke pelayanan kesehatan ya. Apakah perlu dilakukan USG atau CT scan kalau memang ada suatu benjolan ya. Karena kita nggak bisa kayak begini cuman tanya jawab gitu, by agak online susah gitu ya. Sebaiknya bawalah ya ke pelayanan kesehatan. Iya, tapi kalau untuk thalassemia sendiri ini bukan keganasan tadi ya dok bukan, ya. iya. Mentang-mentang namanya sama gitu. Iya, mungkin karena darah ya, berhubungan dengan darah. darah ya. Kalau yang kanker kan yang seperti saya sebut tadi ya. Iya, gitu ya. Jadi memang ini pelajaran yang bisa dipetik dari pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa ini. Kalau memang ada keluhan apapun, mau udah berapa lama keluhannya yang terjadi di anak-anak mereka, tetap idealnya dilakukan pemeriksaan gitu ya dok Iya. ya. Nggak cukup hanya mungkin konsultasi online kan zaman sekarang kan Iya, karena lagi sering ya. pandemi gitu ya dok ya. Jadinya konsul online dulu deh atau mungkin kirim foto. Nih Iya, anak saya iya. begini, kirim video gitu. Tapi kalau memang sudah waktunya pemeriksaan fisik, ya jangan ragu-ragu lagi gitu. Yang penting prokes aja ya dok ya di masa Iya. pandemi ini. Kurang lebih seperti itu. Dok, kembali ke tema ya dok ya. Ini kita lanjutkan aja buat tambahan informasi dok. Kalau memang putra-putri dari pemirsa dokterku di rumah yang memang sudah dinyatakan cancer gitu ya dok ya. Baik itu yang stadiumnya di awal ataupun sudah agak lanjut. Ini treatmentnya tuh bagaimana supaya edukasi ke masyarakatnya biar lebih detail gitu ya dok ya. Treatment apa saja sih pilihannya di rumah sakit ataupun di rumah untuk meningkatkan imun anak, terutama juga lagi pandemi ini, bagaimana tuh dok supaya tetap stabil kualitas hidupnya? Ya, kalau kita mengetahui bahwa maksudnya ini yang dicurigai memang sudah nih dok. sudah ditegakkan. Nah, sebetulnya kan kalau kita orang tua curiga nih dia apakah leukemia, kan dibawakan pelayanan kesehatan dan akan dilakukan pemeriksaan. Awalnya memang ditanyakan gejala penyakitnya dulu ya dan dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau dilakukan pemeriksaan biasanya bergantung lokasi tempat terjadinya itu ya kankernya. Lokasi permasalahannya lah ibaratnya Ya, gitu nah ya. bisa dilakukan pemeriksaan darah dan dilakukan CT scan, bisa dengan MRI atau kalau pada leukemia dilakukan aspirasi sumsum tulang. Nah, kalau memang sudah ditegakkan, misalnya nih kalau leukemia, nah itu biasanya akan dilakukan kemoterapi. Nah, kemoterapi itu ada tahapan-tahapannya ya. Tapi kalau misalnya pada retinoblastoma itu, kalau dibawakan berobat itu kalau sudah tegak, kemungkinan bisa juga akan dilakukan operasi. Operasi. Sesudah dilakukan operasi bisa juga dikombinasikan dengan kemoterapi. Tapi kalau sebetulnya kanker ini ada juga yang sensitif. Misalnya kalau misalnya dia sudah mengenai ke kepala, misalnya retino ini kan menyebar ya Mbak metastase. Itu bisa juga dengan radioterapi. Jadi dikombinasi, maka itu kadang-kadang pada penderita kanker ini kadang-kadang dia ada yang sudah operasi dilakukan kemoterapi. Kalau memang perlu kombinasi radioterapi juga. Gitu. Supaya hasilnya jadi jauh lebih bagus gitu ya dok ya? Supaya lebih bagus ya. Kalau yang ditemukannya awal-awal sekali itu tetap juga membutuhkan yang tadi dok, yang lebih advance gitu teknologinya atau mungkin apa ya dok ya? Karena bicara lebih awal harapannya kan nggak terlalu ini ya dok ya, nggak terlalu kompleks pengobatannya gitu sehingga angka sembuhannya juga diharapkan juga jadi jauh lebih bagus, angka kesakitannya jauh lebih berkurang selama treatment gitu pada anak. Iya, sebetulnya kan kalau sudah ditegakkan tetap terapinya kan kemoterapi ya. Kemoterapi itu kan pemberian medikamentosa pakai obat ya. Untuk berusaha untuk mengecilkan si kanker ini. Menekan si kanker ini ya. ya. Kalau radioterapi itu radiasi, dengan radiasi itu juga fungsinya untuk mengecilkan juga sel kankernya. Jadi tetap juga yang membedakan itu ya kita stadium 1 dan 2 itu kan dia tidak sempat sampai menyebar. Jadi dengan kita cepat melakukan terapi, kemoterapi, radioterapi itu dia tidak meluas gitu. Jadi maka seperti apa ya, kita ada golden periodnya gitu ya seolah-olah gitu ya dok ya. Iya, Mbak Ridi. Nah nanti kalau memang sudah seperti itu, bagaimana dok? Artinya maintenance quality of life-nya si anak juga seperti apa agar juga tumbuh kembangnya juga tetap bisa bagus gitu ya dok ya. Karena kan kita bicaranya tadi kan masih kecil atau mungkin remaja sekalipun gitu ya dok ya. Supaya nanti ke depannya
kan kita khawatir nih kalau memang sudah dinyatakan clear gitu ya, apakah bisa ada timbul lagi gitu ya dok? Itu suka jadi pertanyaan orang tua juga nih Ya dok. sebenarnya yang paling penting ya asupan makanan ya, Nutrisi ya. harus bergizi, seimbang gitu ya. Terus olahraga juga harus, terus itu harus kontrol lah, selalu kontrol pada walaupun sudah dinyatakan, misalnya nih udah dilakukan terapi sudah dinyatakan sembuh. Walaupun sebenarnya pada kanker ini kita agak susah ya mengatakan sembuh, tapi biasanya remisi. Remisi Remisi istilahnya. itu. Jadi bisa saja pada jadi gejalanya semuanya sudah berkurang sudah. Jadi tapi untuk relapse atau kambuh itu masih ada. Nah, maka itu tetap pada penderita yang sudah ditegakkan dengan kanker itu harus selalu kontrol. Awalnya sesudah selesai terapi ya mungkin 3 bulan, sesudah 6 bulan, tapi kalau sudah agak lama itu tiap tahun harus selalu, karena kemungkinan itu bisa ada terjadi relapse. Maka itu kita harus jangan puas dulu, kalau sudah selesai dianggap tidak masalah lagi. Iya, jadi memang tadi perlu kontrol rutin, dimonitoring terus Iya. gitu ya dok ya, supaya tadi remisinya jadi jauh lebih panjang gitu waktunya Iya, dok ya. benar. Tapi memang menarik sih kalau bicara remisi ini peran serta tadi nutrisi tadi ya, Iya, nutrisi yang berpengaruh gizi. sekali gitu ya dok ya. Atau mungkin ada tambahan apalagi sih dok supaya si kondisi anak nih dari dalamnya juga kuat dalam melawan si sel-sel yang ganasnya ini gitu ya dok ya. Apakah mungkin tadi perlu ditambah suplemen atau mungkin untuk ya karena lagi pandemi juga ya vaksin gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya itu ada korelasinya nggak sih dok untuk semakin meningkatkan kualitas hidup si anak jadi jauh lebih sehat walaupun dengan kondisi menyandang kanker apapun gitu dok? Ya, seperti yang kita ketahui kan sebetulnya penyebab dari kanker ini kan tidak kita ketahui ya. Iya Ya sih. kembali lagi kita harus menghindari yang seperti saya bilang tadi. Ya hindarilah, kita tahu salah satunya ya karena zat karsinogenik, kita hindarinlah zat karsinogeniknya tadi itu. Makanannya juga. Makanannya jangan yang ada makanan adiktif, ada jadwal pewarnanya gitu kan. Nah juga yang radiasinya itu, nah radiasinya itu sebenarnya kan itu enggak semua radiasi ya, dia itu yang mengandung gamma ya, gelombang gamma yang dan ultraviolet. Nah, kalau kita mengetahui itu di sekitar kita ya itulah kita hindari. Jadi sebenarnya ya dari gizi dan istirahat yang hidup sehat lah ya yang bisa mencegahnya. Kalau kita udah tahu kira-kira ini kena paparan ya, itu apalagi asap rokok ya, pada anak-anak kan itu asap rokok susah sekali ya. Iya. Pada orang tua kan kadang-kadang rokok itu susah ya untuk diberhentikan ya. Padahal di sekitar kita anak-anak lagi ada sekitar kita. Katanya nanti sudah saya ngerokok di sana. Padahal kan udah nempel-nempel ya di bajunya ya. Nempel di baju atau di sofa di lingkungan tempat tinggal gitu ya dok ya. Jadi kadang-kadang orang tua saya ngerokok keluar kok katanya, padahal tetap juga gitu. Apalagi kan anak-anak kecil terpapar gitu, itulah yang harus kita hindari. Maka itu bapak-bapak yang merokok cobalah berhenti merokok. Ibu-ibunya juga barangkali. Ya ibu-ibunya juga. Kata bapak-bapak, apalagi bapak pas aja. waktu itu ya lagi dalam kandungan ya. Nah, itu dia. kalau dalam kandungan ibu-ibu yang memang dasarnya merokok itu kan itu secara tidak langsung itu kenaan si bayi di dalam kandungan itu terpapar. Iya. Nah, mungkin saja yang kadang-kadang kan memang ada ya yang bayi yang lahir juga ada yang kena kanker ya. Tapi itu kita nggak tahu mutasinya itu gennya itu dari sesudah dia lahir atau pas dalam kandungan ya. Maka itu salah satunya itu ya mungkin karena paparan dari kalau misalnya Lagi mengandung rokok gitu. ibunya gitu ya dok ya. Ke makanannya ya itulah yang harus dihindarin ya. Tapi bayi pun juga bisa ya dok ya? Tadi Bisa ya, dok, ada ya? sih walaupun jarang ya. Walaupun jarang gitu tapi ya. ada Mbak Irin. Oke, dokter kita mungkin jeda dulu sebentar kali ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir. Sekaligus nanti ada take home message dari dokter Natasha ya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Natasha NP Manurung MKet SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta atau dari RSUD Pasar Minggu untuk membahas mengenai kenali tanda awal penyakit keganasan pada anak. Dan Dr. Natasha, sebelum ke kesimpulan gitu ya, jadi kan ini memang ini salah satu upaya promotif ya dok ya, dan juga preventif lah ya dok ya, untuk semakin meningkatkan awareness sekali lagi bagi para orang tua khususnya bagaimana mengenali tanda-tanda awal nih penyakit keganasan pada anak gitu ya dok ya. Nah tentunya apa nih yang sudah dilakukan sejauh ini? Mungkin dari Dinkes sendiri ada yang ingin disampaikan gitu ya dok ya, artinya terkait dengan bagaimana peran serta dari masyarakat juga untuk bantu menemukan atau mendeteksi sejak awal gitu. Jadi semakin banyak kasusnya yang ketahuan, kan harapannya kan angka kesembuhan, angka kesakitannya itu bisa berkurang, angka kesembuhan meningkat gitu ya dok ya. Jadi bagaimana itu dokter, peran serta dari masyarakat juga penting sekali untuk dihimbau nih dok. Ya, kepada orang tua yang sebetulnya kita kan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta ya, itu pasti sudah banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan untuk mengatasi, berusaha untuk mengetahui penyebab-penyebab, mencari penyebab kanker ini. Itu mulai dari posyandu, dari puskesmas, maupun dari rumah sakit umum daerah seperti kami di RSUD Pasar Minggu. Nah, salah satu ya acara inilah supaya kita lebih aware bahwa kanker itu sebenarnya bisa aja di depan mata kita, tapi kadang-kadang kita menganggap sepele. Karena apa? Karena gejala-gejala kanker pada anak itu sebetulnya mirip-mirip dengan penyakit-penyakit yang lain. Ya, seperti kayak ada pileknya, ada lemasnya, lemah, kan gitu ya. Kayak perdarahan-perdarahan biasa, ada juga. Tapi kita menganggap itu sesuatu yang, apalagi sesuatu yang biasa. Apalagi pada anak-anak itu dia tidak bisa mengutarakan keluhannya. Nah, kita sebagai orang tua, kalau memang kita mencurigain seperti sudah kita bahas tadi, bawalah, kalau memang jauh puskesmas, coba dulu bawa ke posyandu. Nah, nanti dari posyandu dibawa kalau memang curigain ke sana, tahapannya bisa ke puskesmas. Nah, di puskesmas pun juga ada pemeriksaan-pemeriksaan, tapi memang minimal. Tapi kalau memang di sana tidak bisa diatasi, mereka akan merujuk ke rumah sakit umum daerah di DKI Jakarta ini. Nah, disitulah tahapan-tahapan yang akan kita kita nilai, evaluasi lagi apakah benarkah itu seperti yang Ibu curigai seperti kanker gitu. Paling kurang lebih seperti itu ya dok ya. Jadi nggak usah bingung lagi mau harus kemana nih gitu ya. Paling nggak tadi ada naik tingkat gitu ya dok ya. Terus tapi memang peran dari orang tua selain mungkin tadi meningkatkan awareness dan membawa putra-putri mereka jika dicurigai ke arah situ keganasan, juga tadi dari dalamnya juga yang mensupport tadi supaya imun anak gitu ya dok ya. Tadi jauh lebih stabil, jauh lebih bagus. Tentunya dengan tadi nutrisi, artinya asa-asi asuh anaknya tuh dipenuhi gitu ya dok ya, dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan juga dok untuk edukasi kepada para orang tua khususnya mengenai tadi meningkatkan imunitas dan lain-lain supaya jadi jauh lebih kebal dalam memerangi segala macam penyakit termasuk keganasan barangkali dok. Iya. Pada orang tua sebaiknya mengajarkan kepada anak ya, ada perilaku misalnya sebetulnya cerdik ya. Misalnya dia itu cek rutin kesehatannya ya. Kemudian nyah asap rokok. Jadi maksudnya jangan dekat-dekat, kalau ada yang asap rokok itu dijauhin ya. Kemudian R apa tuh dok? R, rajin beraktivitas dan berolahraga. Betul. Ya. Nah, kemudian diet makanan, D itu diet makanan yang nutrisi yang sehat dan seimbang. Dan kalau K, kelola stres, jangan I-nya stres. apa I-nya? Kan cerdik. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Iya, benar. Dan juga yang K ya. Ya. Kelola Jadi, stres. kalau yang itulah mungkin yang kalau misalnya kita coba terapkan pada anak, mungkin anak akan mudah-mudahan sehat ya. Dan akan segera terdeteksi dini gitu ya. Intinya kurang lebih seperti itu. Kalau begitu dok, berarti closing statement-nya deh singkat saja mengenai berarti pentingnya juga ya deteksi dini sekali lagi ya, untuk supaya lebih ketahuan lebih
awal dan penanganannya insya Allah jadi lebih cepat, lebih baik hasilnya Iya, gitu ya Mbak dok. Rini. Ya. Mungkin ada lagi ditambahkan kesimpulan singkatnya? Ya, sahabat Elsinta sama ya Sahabat Dinkes kali ya. Dinkes Kesehatan DKI Jakarta ya, ini kita sama-sama lah ya, kasus karena memang kasusnya pada kanker ini walaupun jarang tapi itu merupakan penyebab kematian juga tertinggi kedua di dunia setelah kecelakaan. Nah kita ya bersama-sama lah mencoba untuk mengatasi kasus kanker ini ya dengan mengetahui gejala dini pada kasus pada kanker. Iya. Saya rasa itu aja. Dokter terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan bawa banyak manfaat ya dok ya. Makanya Untuk mudah-mudahan. orang banyak, sukses, sehat selalu untuk dokter Natasha ya. Ya, makasih Mbak Amin. Dini. Iya, sama-sama ya dok ya. Ya. Iya. Dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh program tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.